Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nanda Fatehah, NIM H10711111004. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian Prodi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura yang diampu oleh Bapak Dr. Yoga Satya Putra SSI MSI. Judul penelitian yang akan saya paparkan ialah Pola Hujan Rata-Rata Bulanan Wilayah Indonesia, Tinjauan Hasil Kontur Data Penakar dengan Resolusi ECAM T42. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai iklim tropis di dunia. Karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Salah satu ciri-ciri dari iklim tropis ini adalah memiliki curah hujan tinggi. Curah hujan merupakan parameter yang banyak digunakan dalam penentuan iklim. Daerah dengan bentuk lahan pegunungan akan mempunyai karakter curah hujan dan suhu yang berbeda dengan daerah yang memiliki bentuk lahan berupa dataran rendah. Penelitian mengenai karakteristik iklim Indonesia mulai dilakukan oleh beberapa peneliti seperti dalam tulisan Braak tahun 1921, Burma tahun 1938, Deperman tahun 1941, Wilkie tahun 1956, Freddy tahun 1966, Sri Bimawati dan Purwandani pada tahun 1999 dan Aldrian pada tahun 1969. Hampir sebagian besar tulisan tersebut terfokus pada pola pembagian iklim Indonesia. Pembagian iklim dapat dimengerti dari pembagian secara spasial atau region atau secara temporal. Tulisan mengenai karakteristik iklim Indonesia secara temporal dilaporkan secara spesifik untuk suatu daerah oleh Braak tahun 1921, Deperman tahun 1941, dan Freddy pada tahun 1966. Kajian temporal dari sifat iklim Indonesia berdasarkan pola curah hujan rata-rata bulanan dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa parameter ECMWF. Penelitian dalam tulisan ini merupakan bagian dari program yang dilakukan oleh Aldrian dan Widodo pada tahun 1999 untuk validasi model ECAM dengan memakai data penakar Indonesia. Kajian ini dapat berguna untuk memahami atau menguji berbagai pembagian pola iklim Indonesia seperti yang dituliskan sebelumnya oleh Aldrian tahun 1999. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran temporal karakteristik iklim Indonesia jika dikaji secara regional berdasarkan pola curah hujan rata-rata bulanan dengan memakai data model ECMWF. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran secara temporal dalam arti perjalanan waktu rata-rata bulanan dari karakteristik iklim Indonesia yang dikaji secara regional berdasarkan pola curah hujan rata-rata bulanan dengan memakai data model ECMWF. Selanjutnya, tinjauan pustaka. ECAM adalah model iklim global yang dikembangkan oleh Max Planck Institute yang saat ini sudah mencapai versi 4. Secara vertikal, model ini memakai 19 lapisan koordinat hybrid dan memakai perhitungan vertical second order finite difference. Beberapa bagian dari model ini merupakan pengembangan dari reanalisis model oleh ECMWF. Model ini bekerja pada resolusi T21, T42, T63, dan T106. Sebagai sumber masukan utama model ECAM adalah nilai Sea Surface Temperature Global pengamatan. Menurut Trewarta dan Horn tahun 1968,
Intertropical Convergence Zone atau disingkat ITCZ adalah garis atau zona yang berkaitan dengan pusat sirkulasi siklonik yang memiliki tekanan udara yang sangat rendah dari daerah sekitarnya dan berada di antara dua cekungan ekuatorial. ITCZ merupakan daerah pertemuan angin yang membentuk awan penghasil hujan yang berada di sekitar wilayah itu, sehingga hujan turun cukup deras secara berkesinambungan. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar 1, di mana posisi ITCZ diwakili oleh garis biru tebal dan garis putus-putus. Posisi pada gambar menunjukkan bulan Juli. Posisi ITCZ berada pada belahan bumi utara, sedangkan pada bulan Januari posisi ITCZ berada di belahan bumi selatan. Indonesia dilalui ITCZ pada bulan Januari seperti terlihat pada gambar berwarna biru putus-putus. Bragg tahun 1921 dan dilanjutkan oleh Preddy tahun 1966 membuat pembagian tipe iklim dengan berdasar kepada pola curah hujan rata dengan basis pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh beberapa pulau besar. Selanjutnya, Wirtzi tahun 1956 menghasilkan 9 tipe pola umum bermusim berdasarkan pembagian wilayah laut. Kajian temporal dari sifat iklim Indonesia berdasarkan pola curah hujan rata-rata bulanan dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa parameter ECMWF seperti angin 850 mbar, OLR, dan suhu permukaan. Outgoing long wave radiation atau disingkat OLR adalah ukuran atau nilai radiasi bumi yang memiliki panjang gelombang yang terdeteksi dari luar angkasa. Nilai ini akan mengubah perhitungan energi dari atmosfer atas seperti yang telah dibahas oleh berbagai peneliti seperti Charlock dan Ramanathan tahun 1985, Harrison et al. Pada tahun 1989, Ramanathan pada tahun 1987, dan Ramanathan et al. Pada tahun 1989. Secara umum, pola OLR menggambarkan pola daerah konvektif potensial. Boni et al. Pada tahun 1997 menjelaskan bahwa daerah dengan nilai sea surface temperature tinggi, terutama antara 26 sampai 29,5 derajat Celcius, adalah daerah pertumbuhan awan konvektif. Graham dan Burnett tahun 1987 telah membahas prekursor angin 850 mbar terhadap konvektif di daerah tropis di mana dibutuhkan kecepatan angin sedang yang membawa suplai udara basah untuk mendorong tumbuhnya awan konvektif. Jika kecepatan angin terlalu tinggi akan menghalangi pertumbuhan awan konvektif, sedangkan jika terlalu lemah maka akan menyebabkan berlakunya gangguan lokal. Dalam tulisan ini gangguan lokal tidak akan dibahas. Selanjutnya adalah monsun. Pada tahun 1686, Edmund Halley mengemukakan teori bahwa monsun terjadi akibat adanya perbedaan panas antara daratan dengan lautan sebagai hasil dari zenithal matahari. Kata monsun biasanya digunakan hanya untuk sistem angin. Dapat dilihat seperti pada gambar 2 di samping. Pola A yang ini merupakan monsun Asia dan yang B adalah monsun Australia. Pada bulan November atau Maret, matahari berada pada belahan langit selatan, sehingga benua Australia lebih banyak memperoleh panas matahari dari benua Asia. Akibatnya di Australia terdapat pusat tekanan rendah, sedangkan di Asia terdapat pusat tekanan udara tinggi. Keadaan ini menyebabkan udara bergerak dari benua Asia melewati Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menuju ke Australia dengan membawa massa udara yang banyak mengandung uap air karena melewati daerah perairan yang sangat luas. Umumnya di Indonesia akan terjadi musim penghujan karena massa udara yang dibawa tadi ialah massa udara yang membawa banyak uap air.
Pola angin monsun seperti ini sering disebut juga sebagai monsun Asia karena datangnya seolah-olah berasal dari benua Asia. Sedangkan pada bulan Mei Agustus, matahari berada pada belahan langit utara sehingga benua Asia lebih banyak memperoleh pemanasan matahari. Oleh sebab itu, tekanan pada benua Asia akan menjadi rendah. Sebaliknya, pada benua Australia, tekanan akan menjadi tinggi karena matahari berada di utara. Keadaan tersebut menyebabkan arus angin bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Karena tadi dibilang benua Australia memiliki tekanan yang tinggi, sedangkan udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin yang bergerak dari benua Australia membawa massa udara yang kering karena melewati daratan Australia yang umumnya gersang, maka angin yang dibawa mengandung massa udara yang kering. Sehingga pada umumnya di Indonesia terjadi musim kemarau. Pola angin monsun seperti ini sering disebut juga sebagai monsun Australia karena datangnya seolah-olah berasal dari benua Australia. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Wilayah kajian dalam penelitian ini ialah wilayah Indonesia secara umum, tepatnya berada pada 8 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, data primer yang digunakan berupa data curah hujan tahunan berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dengan memakai data curah hujan rata-rata bulanan tahun 1961 sampai 1993 dari 100 stasiun penakar hujan. Tulisan ini menyajikan hasil kajian bulanan dengan memakai data keluaran model ECMWF selama 15 tahun sebagai data sekunder. Model ECMWF yang dipergunakan adalah model untuk tahun 1979 sampai tahun 1993. Meskipun terdapat perbedaan rentang waktu, tetapi untuk analisis rata-rata bulanan dapat dipakai. Parameter model ECMWF yang dipergunakan adalah angin ketinggian 850 mbar untuk zonal dan meridional, kemudian OLR, dan suhu permukaan. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu perangkat lunak Grid Analysis and Display System atau disingkat GRADS, yang berfungsi untuk menampilkan parameter-parameter yang digunakan dalam bentuk peta yang menggambarkan pola pergerakan atau sebaran dan nilai dari parameter tersebut serta instrumen pembantu berupa Notepad dan Microsoft Excel. Notepad digunakan dalam proses pembuatan skrip yang kemudian dijalankan pada perangkat lunak GRADS. Kemudian Microsoft Excel digunakan untuk menyimpan data curah hujan yang berasal dari stasiun penakar hujan. Metode analisis data. Teknik analisis data primer dilakukan dengan bantuan grid ECM dengan resolusi T42 sehingga membuat luasan grid setara 2,8125 derajat dikali 2,8125 derajat sehingga terdapat 48 grid dengan masing-masing grid dapat terdiri dari 1 hingga 12 buah penakar. Data tiap grid kemudian dirata-rata kembali untuk mendapatkan pola bulanan. Hasil ini digambarkan dengan pola contouring, sedangkan teknik analisa data sekunder dilakukan dengan cara membuat kontur yang menggambarkan rentang nilai dari masing-masing parameter. Secara umum, metode yang digunakan dalam proses analisa data pada penelitian ini ialah metode analisa deskriptif, yaitu dilakukan secara visual pada pola-pola kontur yang menggambarkan masing-masing parameter. Berikut adalah bagian alir penelitian. Alir penelitian ini diawali dengan studi literatur dari berbagai sumber mengenai tema penelitian. Pengolahan data dimulai dari mengunduh data reanalisis angin 850 mbar, OLR, dan suhu permukaan yang
berekstensi NetCDF atau NC dari situs web HMWF era 5, serta melakukan proses grading ECHAM dengan resolusi T42. Hasil grade ini digunakan untuk menentukan titik-titik sampel yang akan diambil data curah hujan rata-rata bulanannya, yang kemudian data tersebut disimpan dalam format data Excel. Data tiap grade kemudian dirata-rata kembali untuk mendapatkan pola bulanan. Hasil rata-rata bulanan curah hujan beserta parameter yang diperoleh dari HMWF dibuat konturnya menggunakan graphs. Untuk menampilkan pola kontur dari masing-masing parameter, maka terlebih dahulu dibuat skrip menggunakan bantuan Notepad. Parameter-parameter yang telah dibuat pola konturnya kemudian diinterpretasi dengan mencocokkan hasil analisa dengan riset sebelumnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada bulan Januari, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki curah hujan rata-rata bulanan di atas 150 mm. Daerah yang memiliki curah hujan maksimum terdiri dari Lampung dan Jawa dengan curah hujan di atas 300 mm. Daerah anomali hujan tinggi terlihat di Riau Kepulauan, Utara Sulawesi, Maluku Tengah, dan juga terlihat jelas pada kontur hujan di Sulawesi Selatan atau tepatnya di sebelah barat kota Makassar. Tingginya curah hujan kota Makassar pada bulan ini disebabkan oleh efek orografis bayangan hujan atau cone effect, di mana curah hujan di kota ini dapat lebih tinggi dari nilai kontur yang tergambar. Hasil analisis angin menunjukkan bahwa terjadi konvergensi massa udara di daerah yang memiliki curah hujan maksimum, yaitu selatan Indonesia mulai dari Lampung hingga Pulau Timur. Di daerah sebelah utara Australia terjadi daerah pusaran angin yang menunjukkan daerah yang sering terjadi siklon tropis. Dari pola OLR terlihat bahwa daerah yang dekat dengan asal monsun Asia tidak memiliki potensi awan konvektif. Daerah di sebelah utara Australia memiliki suhu permukaan yang tinggi, hingga ada yang mencapai 303 derajat Kelvin, yang menunjukkan besarnya potensi terjadinya siklon di daerah ini. Pada bulan Februari, pola hujan secara umum pada bulan Februari tidak jauh berbeda dengan Januari, dengan penurunan intensitas hujan terjadi di semua wilayah. Sementara efek orografis di kota Makassar masih terlihat. Dari analisis angin 850 mbar HMWF dapat terlihat bahwa pola angin masih sangat serupa dengan pola angin bulan Januari, kecuali di daerah Maluku Selatan. Meskipun ITCZ masih ada dan berpengaruh pada bulan ini, namun aktivitas konvektif lebih berkurang dibandingkan bulan Januari. Dari pola OLR terlihat penyebaran daerah konvektif terutama di daerah barat Sumatera berkurang jauh. Yang masih bertahan serupa dengan pola sebelumnya adalah daerah Irian Jaya. Pada bulan Maret, pola curah hujan rata-rata bulan Maret masih menunjukkan pola serupa seperti bulan Februari dan Januari. Penurunan pengaruh cone effect di Makassar diakibatkan terlalu lemahnya angin di daerah tersebut. Pengaruh daerah pusaran angin di daerah sebelah utara Australia lebih mendekat ke arah Indonesia. Di sebelah selatan Indonesia, penyebaran daerah bersuhu tinggi menyebabkan daerah ini mengalami penurunan kecepatan angin, karena penyebaran daerah ini meluas hingga sebelah barat Sumatera Utara. Pola OLR menunjukkan bahwa daerah konvektif masih terdapat di sebelah barat Sumatera, yang mana terjadinya lebih disebabkan oleh karena terdapatnya daerah perputaran arah angin di sini. Daerah potensial konvektif juga terjadi di daerah Maluku Tengah. Interpretasi yang logis dari hasil daerah Maluku ini masih belum jelas. Pada bulan April ditandai dengan menurunnya curah hujan rata-rata di Indonesia bagian selatan, terlebih di daerah Nusa Tenggara, di mana mulai terlihat kedatangan musim kemarau atau monsun Australia yang kering. Hampir seluruh Indonesia memiliki peluang hujan antara 150 sampai 200 mm per bulan. Sementara sebagian daerah Sumatera, seluruh Kalimantan, dan Irian Jaya masih memiliki hujan relatif tinggi. Dari analisis angin 850 mbar
Dapat disimpulkan bahwa bulan April merupakan bulan transisi dari musim basah menuju musim kering. Keberadaan ITC Z yang terletak tepat di khatulistiwa jelas terlihat di pola angin di atas Maluku dan Irian Jaya. Pada bulan ini angin tidak lagi berasal dari daerah monsun Asia, melainkan angin kuat mulai mengalir dari benua Australia. Terlihat dari pola hujan di daerah Nusa Tenggara yang intensitasnya sangat menurun, yaitu kurang dari 100 mm. Dari pola OLR terlihat bahwa penyebaran daerah konvektif masih terjadi di sebelah barat Sumatera, Maluku Tengah, dan Irian Jaya. Pada bulan Mei, pola hujan menunjukkan daerah intensitas cukup merata, yaitu 150-200 mm, hampir seluruh Indonesia, kecuali di sebelah barat Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Daerah kering meluas hingga Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dapat dikatakan bahwa pada bulan ini Indonesia bagian selatan sudah memasuki musim kemarau. Dari pola angin 850 milibar, kondisi transisi masih bertahan terutama di Kalimantan. Sebagian besar daerah Indonesia mengalami angin kecepatan sedang hingga rendah yang memungkinkan timbulnya hujan akibat gangguan lokal. Dari pola OLR terlihat bahwa daerah konvektif juga berkurang dan daerah kering semakin meluas di Indonesia bagian selatan serta meluas ke utara untuk wilayah barat Sumatera dan Maluku. Pada bulan Juni ditandai dengan makin meluasnya musim kemarau. Seluruh Jawa telah memasuki musim kemarau dengan beberapa daerah memiliki curah hujan di bawah 100 mm. Daerah hujan tinggi masih terdapat di sebelah barat Sumatera, Kalimantan Utara, dan Maluku Tengah. Daerah musim kemarau memiliki intensitas hujan hingga 0 mm. Angin berkecepatan tinggi datang dari benua Australia menuju Asia dan sangat berpengaruh pada kondisi musim kemarau terutama pada daerah Nusa Tenggara dan Maluku Selatan. Pola OLR bulan ini menunjukkan daerah konvektif hanya terdapat di barat Sumatera dan umumnya di sebelah utara Indonesia. Pada bulan Juli, pola hujan menunjukkan peningkatan daerah musim kemarau dalam hal daerah yang intensitas curah hujannya kurang dari 100 mm. Daerah musim kemarau meluas hingga Sulawesi Utara. Pola angin pada bulan ini juga tidak menunjukkan perbedaan nyata dengan bulan sebelumnya. Sementara dari pola OLR terlihat bahwa daerah musim kemarau semakin mendesak ke atas dan meluas. Seluruh Jawa telah memasuki daerah non-konvektif. Pada bulan Agustus, kemarau terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera bagian barat, sebagian Kalimantan, Maluku Tengah, dan Irian Jaya. Pergerakan monsun Australia atau musim kemarau berjalan teratur dan mencapai maksimum pada bulan ini. Di daerah Nusa Tenggara, intensitas hujan mencapai 0 mm. Bertahannya curah hujan tinggi di sebelah barat Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Irian Jaya adalah karena perputaran angin di daerah ini. Dari pola suhu permukaan, sebenarnya belahan bumi utara pada bulan ini tidak terlalu hangat, yaitu lebih dari 302 derajat Kelvin, tetapi suhu di belahan bumi selatan terlalu rendah, yaitu kurang dari 298 derajat Kelvin, sehingga angin yang mengalir di Indonesia tetap kencang. Dari pola OLR dapat dilihat bahwa pada bulan ini daerah musim kemarau mencapai daerah terluas. Pada bulan September merupakan awal dari peluruhan monsun Australia yang digambarkan dengan pengurangan daerah musim kemarau. Musim kemarau masih ada di Sumatera Selatan, Jawa hingga Timor, Sulawesi, dan Maluku. Daerah Maluku Utara dan Irian tetap bertahan dengan curah hujan sedang. Pola angin bulan ini menunjukkan pola yang serupa dengan pola angin pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September yang menandakan kuatnya pengaruh monsun Australia di Indonesia. Pola suhu permukaan di selatan Indonesia mulai meningkat. Pola OLR menunjukkan adanya peningkatan daerah konvektif di sebelah barat Sumatera ditandai dengan nilai OLR yang tinggi. Selanjutnya pada bulan Oktober
Pola hujan bulanan terjadi pergerakan daerah musiman kemarau yang beralih ke Indonesia Timur. Datangnya pengaruh monsun Asia yang mulai tampak dengan timbulnya daerah hujan di utara Kalimantan yang dekat dengan Asia. Pola angin 850 milibar pada bulan ini tetap menggambarkan pola monsun Australia. Secara umum, seperti bulan April, suhu permukaan hampir di seluruh wilayah Indonesia seragam, sehingga memperkuat hipotesis bahwa bulan ini dikategorikan sebagai masa transisi dari pola WLR. Terlihat juga bahwa musim kemarau masih terbentang di Indonesia bagian selatan, meskipun wilayahnya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Pada bulan November, pola hujan menunjukkan pudarnya pengaruh monsun Australia dan masuknya monsun Asia dengan udara basah, sehingga di wilayah utara tampak peningkatan curah hujan bulanan. Daerah seperti Kalimantan menerima curah hujan hingga lebih dari 350 mm. Daerah penurunan intensitas hujan malah terjadi di Irian Jaya bagian selatan. Meskipun masih terdapat musim kemarau, daerah Nusa Tenggara menerima curah hujan sedang antara 50 sampai 150 mm. Selain ITCZ, hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi penurunan kecepatan angin yang mendorong timbulnya aktivitas gangguan lokal untuk mempengaruhi intensitas hujan. Dari pola WLR terlihat pengurangan luas daerah konveksi di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, daerah konvektif di Sumatera dan Riau Kepulauan juga mengalami peningkatan nilai OLR. Selanjutnya, pada bulan Desember atau bulan terakhir ini dapat dilihat bahwa pola monsun Asia dominan di bagian barat Indonesia hingga Sulawesi Selatan. Data penakar di Makassar menunjukkan timbulnya pengaruh Von Effect. Peningkatan intensitas hujan terjadi hampir di seluruh wilayah. Dari pola angin terlihat perpindahan lokasi ITZ lebih ke selatan dan semakin dominannya aliran angin dari Asia. Kecuali Nusa Tenggara, maka seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh monsun Asia. Dari pola suhu permukaan terlihat bahwa di belahan bumi selatan suhu permukaan lebih tinggi, dan belahan bumi utara dari pola OLR juga terlihat tidak adanya daerah non-konvektif wilayah dengan nilai OLR tinggi meluas, seperti di Irian Jaya yang intensitas curah hujannya juga ikut meningkat. Kajian temporal yang disajikan pada tulisan ini memberikan justifikasi menyeluruh terhadap pola pembagian iklim menurut Aldrian tahun 1999. Selain itu juga menjelaskan justifikasi masa transisi menurut Rimesh tahun 1971 tentang masa transisi bulan April dan Oktober. Dengan kajian temporal ini, penulis menemukan ITCZ, daerah siklon di utara Australia, dan aktivitas monsun yang dominan pada beberapa bulan. Hal yang sangat menarik adalah kejelasan mengenai sifat siklonik daerah di utara Australia pada Januari, Februari, Maret yang memberikan karakteristik tipe pola A menurut Aldrian tahun 1999. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dari penelitian ini ialah model HMWF dapat dipakai sebagai acuan untuk membangun pengertian pola hujan bulanan Indonesia yang pada akhirnya memberikan karakteristik iklim Indonesia. Keberadaan faktor lokal lokasi ITCZ dan monsun dapat diterangkan dengan mengacu pada 3 parameter dalam model HMWF tersebut. Hasil kajian ini telah menjustifikasi berbagai pembagian pola iklim berdasar curah hujan yang telah diteliti. Berbeda dengan pengertian selama ini, ternyata pola hujan pada daerah tipe iklim A, yaitu Bali, Timor, dan Selatan Irian, bukan karena pengaruh monsun Asia, melainkan karena faktor siklon tropis di utara Australia. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk kelanjutan penelitian selanjutnya, yaitu kajian yang dilakukan dalam desain ini masih terbatas pada resolusi T42. Dengan memakai resolusi yang lebih tinggi seperti resolusi T106 diharapkan dapat menemukan daerah-daerah yang memiliki faktor lokal dengan lebih baik. Berikut ada referensi yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini.
Sekian pemaparan saya tentang penelitian ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.